Saya tidak pernah mendengar ada orang menyesal karena telah melakukan suatu perjalanan. Tapi saya pernah mendengar ada yang menyesal karena tak melakukan hal tersebut sama sekali. Sebenarnya tidak ada perjalanan yang panjang selama kita melakukannya dengan semangat. Tapi tidak semua orang bisa mengerti tentang perjalanan panjang. Mereka tak perlu itu, dan itu bukan buat mereka. Ungkapan itu yang ingin kami buktikan. Karena itu, kami sengaja naik motor di mana satu orang pun di antara kami yang tak mengkhawatirkan akan kemana ia akan diantarkan. Kami ingin berpetualang bebas, memainkan roda-roda kendaraan tanpa harus memikirkan kapan harus sampai. Pagi ini kami memilih riding ringan. Tidak jauh, hanya sekedar menghadiri acara Kopgab Suprasa Aceh. Kopgab tersebut hanya berjarak sekitar 215 km dari perbatasan Aceh Sumut, yang diselenggarakan di pesisiran Waduk Kota Luxmawi. Riding ringan ini juga berkesempatan untuk memanaskan kuda-kuda besi kami. Bagaimanapun, tubuh yang sudah terkurung selama masa pandemi ini juga butuh kebebasan. Kami semua menggunakan sepeda motor yang sama, dari pabrikan yang sama, seri yang sama, hanya tahun perakitan yang berbeda. Kesamaan tersebut membuat kami mudah untuk memanajemen bahan bakar, mensenandalkan batas top speed, dan menseiramakan gaya berkendara. Take my hand, take my hand. Kalau awak cari yang lain. Perjalanan kami pun terhenti di sebuah daerah yang berjarak sekitar 42 km dari lokasi acara. Daerah ini bernama Lok Sukun, sebuah daerah yang berada di Aceh bagian utara. Ibarat kayak dikurung, kayak dikeluarkan, gimana? Kami bertemu dengan kerabat yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghadiri acara Kopgab yang terletak di pesisiran Waduk Kota Luxmawi. Matahari mulai tampak condong ke barat, pertanda malam akan tiba. Tidak ada wacana untuk mengakhiri perjalanan ini. Kemana? Kita bawa kemana? Jalan di sana. Wah, mantap kita nanya. Belum. Kenapa? Nggak pernah kata gengon dah. Tapi itulah petualangan. Sebuah tujuan destinasi baru muncul tanpa harus direncanakan. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Takingon, sebuah daerah dataran tinggi Gayo yang terletak di seberang Gunung Salak. Udara malam terasa semakin kental ketika menghantam dada-dada kami. Pertanda perjalanan mulai naik sedikit demi sedikit ke kaki-kaki pegunungan.
Tenggelamnya malam serta lika-liku jalan bergelombang senantiasa menemani perjalanan kami melintasi gunung Salak. Hawa dingin yang terus menyelimuti, bahkan kabut tebal terbentang menghalangi penglihatan. Tak sedikit pun mengurangi tekad kami untuk bisa sampai ke puncak. Kenapa? Kita nggak suruh berhenti kan? Hal yang kami takutkan pun benar-benar terjadi, di mana kami dilarang masuk ke wilayah Bener Meriah yang merupakan akses menuju jalan Aceh Tengah. Kami dihadang di posko pencegahan dan penularan COVID-19 yang dijaga ketat oleh Dinas Perhubungan serta tenaga medis setempat. Pada posko ini kami dimintai keterangan serta kartu identitas dari mana kami berasal dan apa tujuan untuk masuk ke wilayah mereka. Ini udah pernah pasien positif yang pegang tali ini, jadi abang tolong biar Setelah kami berbincang-bincang dan bernegosiasi dengan Dinas Perhubungan dan tenaga medis setempat, tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan perjalanan ini. Pada waktu itu, hanya ada dua pilihan, masuk dengan karantina selama 14 hari atau putar balik dan tidak sama sekali. 14 hari apabila abang mau masuk ke Bener Meriah. Dengar baik-baik, alam raya menyapamu. Bergegaslah, berkemas, dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat negeri ini di layar kaca atau kamarmu. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Beton dan atap, hari kita tetap indah. Dimanapun kita berpijak, negeri ini adalah rumah.
Petualangan bukanlah tentang sebuah tujuan destinasi, tapi kisah petualangan tercipta dari cerita perjalanan itu sendiri. Terima kasih Cetengah. Kami berjanji, pada suatu hari nanti, kami akan kembali untuk mengeksplor keindahanmu lebih dalam lagi.